Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Rizal. Saya adalah guru di SDN Cikutamahi 2. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021 pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Pakuan dengan mengambil tema 8, subtema 3 kelas 5. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar ke depan kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kabarnya baik, semuanya sehat? Sudah sarapan? Nah, jadi sebelum kalian melakukan kegiatan aktivitas apalagi di pagi hari ya, kalian itu harus dibiasakan untuk sarapan terlebih dahulu. Terlebih sekarang ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Tubuh kalian itu selalu dijaga ya. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Di antaranya itu tadi harus sarapan ya, makannya jangan sampai telat, harus teratur supaya tubuh kalian tetap sehat. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir hari ini? Hadir, baik ya. Bapak absen dulu satu persatu. Nah. Sutanto, Endang, Sugianto Onggo, Sandy, Fahri, Erika, Anjani, Artika, Dinda, Anita, Yar, Citra, Junia, Yuni, Nurul. Oke, baik ya, semuanya hadir, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kemudian melakukan proses kegiatan belajar dan mengajar. Seperti biasa, ketika kita akan melakukan kegiatan pembelajaran ya, kita harus dibiasakan untuk menyanyikan lagu-lagu nasional ya. Sebab apa? Kalian ini sebagai siswa dan juga sebagai warga negara Indonesia itu harus tahu terhadap lagu-lagu nasional yang ada di sini. Ya, jangan sampai nanti ketika kita sudah dewasa tidak hafal lagu-lagu tersebut. Sekarang kan banyak tuh orang sudah dewasa tapi lagu-lagu nasional lupa gitu ya. Makanya harus kita biasakan ya untuk menyanyikan lagu-lagu nasional. Ya, itu juga salah satu bukti bahwa kita itu cinta terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Nah, semuanya berdiri dan semangat ya. Semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri.
dipandu ibuku. Silakan untuk duduk kembali. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini ya, Bapak pengen tahu apakah kalian masih ingat dengan materi pelajaran yang kemarin? Masih ingat. Kemarin kita udah belajar apa? Kita sudah belajar mengenai hubungan manusia dan lingkungan. Nah, baik. Hari ini kita akan belajar ya mengenai upaya menjaga lingkungan, diantaranya adalah bagaimana manfaat air bagi manusia, manfaat air bagi hewan, manfaat air bagi tumbuhan. Kita juga akan belajar mengenai faktor-faktor kualitas air bersih ya. Terus kita juga akan belajar membuat peta konsep pada teks non fiksi. Kira-kira itu. Jadi siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Baik, sebelum kita masuk ke materi dulu, apakah hari ini kalian belajarnya sudah semangat atau belum? Mau semangat atau tidak? Semangat untuk belajar? Semangat. Coba Bapak pengen tahu semangatnya seperti apa. Semuanya berdiri. Semuanya harus berdiri dan semangat untuk belajar kita hari ini. Semuanya keluarkan suaranya. Tunjukkan kalau kalian hari ini semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Siap bernyanyi? Siap. 1, 2, 3. Nah, menurut kalian penting atau tidak manusia untuk melestarikan lingkungan? Penting. Ya, coba sebutkan cara manusia ataupun upaya untuk melestarikan lingkungan. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah, betul sekali. Tepuk tangan. Coba contoh lain, upaya melestarikan lingkungan apa? Membuang sampah ke tempatnya. Tepuk tangan. Yang lain? Menanam pohon di hutan yang gundul. Menanam pohon di hutan yang gundul. Tepuk tangan dulu, bagus sekali jawabannya. Kemudian, apa manfaat manusia menjaga lingkungan? Lingkungan menjadi bersih. Tepuk tangan dulu. Terus apa lagi? Air menjadi jernih dan bersih. Air menjadi jernih dan bersih. Itulah diantara manfaatnya. Sebab apa? Kalau lingkungannya kita sehat ya, maka akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Ya, diantaranya tadi kalau lingkungannya sehat, bersih, maka diantaranya ya airnya tadi bersih. Sementara air itu adalah sumber yang memang dibutuhkan oleh manusia. Di antaranya untuk apa tuh air? Minum. Untuk minum. Kemudian Mencuci baju. mencuci baju. Terus Ngepel. mencuci piring, ngepel, dan masih banyak lagi ya. Tetapi itu tadi, tidak semua air itu bisa kita manfaatkan, ya kan? Nah, coba kita satu contoh nih. Misalkan kalian membuang sampah ke sungai, otomatis sungainya menjadi kotor. Kemudian airnya kalau kotor berarti bisa dipakai atau tidak? Tidak, ya. Maka ada sebuah syarat, ya, ataupun faktor, ya, syarat dan faktor yang mempengaruhi kualitas air bersih. Jadi tidak semua air itu bisa digunakan oleh manusia, tetapi air yang bisa digunakan oleh manusia itu adalah air yang harus bersih.
harus bersih. Ya, kalau tadi kalian buang sampah sembarangan, airnya jadi kotor, akhirnya tidak terpakai tuh, airnya jadi kotor kan? Akhirnya tidak bisa menjadikan manfaat untuk kita. Itu, maka ada sebuah hubungan yang berkaitan ya, ketika kita menjaga lingkungan, otomatis airnya juga akan jadi bersih dan bisa kita gunakan. Kalau kita di sekolah kan ya, menyapu, kemudian membersihkan halaman, membuang sampah pada tempatnya, itu juga termasuk sebuah upaya untuk menjaga lingkungan kita supaya menjadi bersih gitu. Nah, seperti tadi Bapak jelaskan bahwa lingkungan jika kita lestarikan maka akan menjadi sebuah manfaat bagi kita. Tetapi sebaliknya, jika lingkungan tidak kita lestarikan maka bisa menjadi sebuah bencana. Seperti apa tadi? Banjir, longsor, dan seterusnya. Masih banyak lagi bencana-bencana yang terjadi akibat manusia tidak menjaga lingkungan. Ya. Untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai bagaimana sih cara memilih ataupun syarat air yang bersih itu, maka kalian harus melihat video yang akan Bapak tampilkan ya. Tapi sebelumnya Bapak akan membagikan LKPD yang ada di sini ya. Jadi LKPD ini, lembar kerja peserta didik, itu adalah untuk menulis ataupun mencatat informasi penting yang ada pada video. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab dan jawabannya ada pada video sebagian. Ya, maka kalian harus perhatikan videonya betul. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan. Nah, kalau ingin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, maka kalian harus perhatikan videonya ya. Kemudian kalau ada informasi yang tepat, yang bagus ataupun sesuai dengan pertanyaan, maka kalian catat di LKPD ini. Jelas? Perhatikan penjelasan video yang akan Bapak putar. Semuanya lihat layar ke sana, kemudian perhatikan videonya. Halo, selamat pagi anak-anakku yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pada tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Pembelajaran ke-1. Anak-anakku yang cerdas, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengamati gambar berikut. Setelah mengamati gambar tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Lalu kalian tuliskan jawabannya pada LKPD yang telah disiapkan. Fakta-fakta apa sajakah yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur. Gambar kedua menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Kedua gambar ini menunjukkan hubungan manusia dan lingkungan. Anak-anakku yang cerdas, coba perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan penanaman pohon atau disebut reboisasi. Kegiatan penanaman pohon dapat dilakukan di daerah perbukitan yang tandus, serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah. Anak-anakku yang cerdas, tahukah kalian apa tujuan reboisasi? Kegiatan penanaman pohon atau reboisasi bertujuan untuk menghijaukan lingkungan dengan tanaman-tanaman berdaun hijau. Lalu, apa manfaat reboisasi bagi kehidupan? Manfaat dari kegiatan penanaman pohon atau reboisasi adalah membuat lingkungan menjadi lebih asri. Jika pohon telah tumbuh besar, dapat menahan erosi dan banjir. Akar-akar pohon dapat menahan air hujan sehingga menambah persediaan air tanah. Kedua, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Ketiga,
apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Keempat, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Kelima, bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Tentu kondisi di lingkungan sekitarmu berbeda-beda. Ayo coba tuliskan di LKPD. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Untuk mengetahuinya, ayo perhatikan video ini dengan cermat. Manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Air merupakan zat paling penting dalam kehidupan. Tahukah kamu, bumi terdiri dari 70% air. Juga dalam tubuh manusia terdiri dari 70% air. Kali ini kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Manfaat air bagi manusia. Yang pertama, untuk minum. Yang kedua, untuk mandi. Yang ketiga, untuk mencuci. Dan yang keempat, untuk memasak. Dan masih banyak lagi fungsi air untuk manusia. Selanjutnya, manfaat air bagi hewan. Untuk minum, untuk membersihkan tubuh, dan sebagai tempat hidup. Yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan. Manfaat air bagi tumbuhan diantaranya adalah untuk percambahan, untuk bahan fotosintesis, dan melarutkan mineral untuk dibawa ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Anak-anakku yang cerdas, faktor dan persyaratan air bersih meliputi 3 komponen. Yang pertama, persyaratan secara fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikroba. Pertama, persyaratan secara fisik. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius, dan tidak meninggalkan endapan. Yang kedua yaitu syarat kimiawi. Tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, cukup yodium, pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Dan syarat yang ketiga yaitu syarat mikrobiologi, di mana air tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Anak-anakku yang cerdas, mari kita baca teks non-fiksi yang ada pada LKPD. Masih ingatkah kalian tentang teks non-fiksi? Ya, teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta. Ayo kita lanjutkan membaca teks non-fiksi. Teks tersebut berjudul "Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Mari kita lengkapi peta pikiran berikut. Tapi sebelumnya, Bapak ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang peta pikir? Peta pikir adalah diagram yang menggambarkan informasi dalam bentuk visual. Tujuannya agar memudahkan pembaca dalam menemukan informasi. Umumnya peta pikir disajikan dalam bentuk kotak yang saling berhubungan dengan garis-garis. Anak-anakku yang cerdas, coba kalian sajikan teks non-fiksi tersebut dalam bentuk peta pikir yang telah disiapkan pada LKPD. Anak-anakku yang cerdas,
air sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Berdiskusilah bersama temanmu untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apa fungsi air bagi manusia? Apa fungsi air bagi hewan? Apa fungsi air bagi tumbuhan? Kalian dapat mengisinya pada lembar LKPD yang telah disiapkan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi, sudah lihat videonya? Nah, jelas tidak? Nah, Bapak pengen tahu nih ya, informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang telah kalian tadi lihat. Fakta apa sajakah yang terjadi pada gambar? Siapa yang bisa jawab? Ya? Gambar pertama, lingkungan yang indah berupa alat pesawat tersebut. Ya? Gambar kedua, menunjukkan anak-anak SD sedang menanam bibit tanaman. Ya, bagus sekali jawabannya, tepuk tangan dulu. Nah, kemudian apakah lingkungan berguna bagi manusia? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan setiap kebutuhan hidup manusia. Nah, bagus. Tepuk tangan dulu jawabannya. Kemudian, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Nah, bagus sekali jawabannya, tepuk tangan. Selanjutnya, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat, maka dapat menimbulkan polusi dan bencana bagi manusia. Nah, tepuk tangan dulu jawabannya, betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir yaitu bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kalian? Ya. Nah, bersih, rapi, asri. Tepuk tangan dulu. Nah, baik, selanjutnya kalian untuk membuat kelompok dan mengerjakan LKPD di lembar berikutnya. Di situ kalian diperintah untuk membuat peta konsep. Kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan membuat kelompok, masing-masing kelompok 4 orang, boleh. Silakan 4 orang. Nah, setelah kalian membuat kelompok seperti ini, nah kalian silakan isi LKPD di halaman berikutnya. Ya, di mana kalian disuruh atau diperintahkan untuk membaca teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Nah, teks yang dibuat berdasarkan, tepuk tangan dulu. Nah, kemudian setelah kalian membaca teks non fiksinya, kemudian kalian disuruh untuk membuat peta konsepnya. Nah, di situ akan ada peta konsepnya tuh. Peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, apa penyebab peristiwa itu terjadi. Itu jawabannya ada pada teks non fiksi. Ya, jawabannya ada di mana? Nah, makanya kalian harus baca sehingga tahu apa itu peristiwanya, apa, di mana peristiwa itu terjadi, apa penyebabnya. Nah, silakan kalian berdiskusi dengan teman kalian, ya, dengan sesama kelompoknya berdiskusi untuk menemukan jawabannya. Kemudian jawabannya dibuat dalam bentuk peta konsep. Itu jelas sampai sini? Jelas. Nah, yang terakhir kalian disuruh untuk menyebutkan syarat fisik air bersih itu apa? Ada berapa syarat air bersih itu? Apa saja? Syarat fisik, syarat kimiawi, syarat mikrobiologi. Nah, syarat fisik itu apa saja? Silahkan kalian diskusikan. Kemudian syarat kimiawi itu apa saja? Silahkan kalian diskusikan. Ya, sehingga nanti jawabannya ketemu.
setelah nanti dijawab, kemudian nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Artinya nanti kalian mewakilkan satu orang untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Jelas? Jelas. Baik, silahkan kalian kerjakan. Semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai, silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil jawabannya yang pada LKPD silakan untuk dipresentasikan dan dibacakan ya. Yang pertama kelompok 1, silakan untuk dibacakan. Peristiwa apa yang terjadi? Demi air bersih, warga Wargorobo rela berjalan sejauh 15 km. Di mana peristiwa itu terjadi? Bagus sekali jawabannya, tepuk tangan dulu. Nah, bagus ya. Jadi tadi peta konsepnya itu sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Nah, betul sekali. Kemudian coba presentasi dari kelompok 2. Ya, oke, coba jawaban kelompok 2, silakan dijawab. Sebutkan syarat kimiawi air bersih, tidak mengandung bahan kimiawi, mengandung racun, tidak mengandung zat-zat yang berlebihan, cukup ion. Nah, bagus sekali jawabannya ya, tepuk tangan dulu. Selanjutnya di kelompok 3. Fungsi air bagi tumbuhan, fotosintesis, perkecambangan. Fungsi air bagi hewan, minum, membersihkan tubuh. Fungsi Oke, baik, tepuk tangan dulu jawabannya. Sudah jelas, sudah paham kan? Tidak ada yang ingin bertanya atau ada kesulitan-kesulitan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kesulitan, nah coba kalian duduknya dirapikan dulu, silakan. LKPD-nya sudah dikumpulkan dan hasil pekerjaannya bagus-bagus sekali ya. Nah, dan yang terakhir yaitu kalian mengisi evaluasinya ya. Mengisi evaluasinya kalian kerjakan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi ini. Kalian kerjakan selama waktu 30 menit ya. Kalian kerjakan, isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar evaluasi ini. Ya, silahkan. Silakan dikumpulkan lembar evaluasinya. Yo, silakan dikumpulkan. Ini lembar evaluasinya sudah dikumpulkan semua? Sudah. Ada kesulitan nggak untuk mengerjakan soalnya? Iya. Semua materinya sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, baik. Kesimpulannya hari ini kita sudah belajar apa saja? Upaya melestarikan lingkungan. Kemudian? Manfaat air bagi manusia. Kemudian? Manfaat air bagi hewan. Kemudian? Manfaat air bagi tumbuhan. Kemudian? Syarat-syarat air bersih. Syarat-syarat air bersih itu ada berapa? 3. Ada 3. Apa saja? Syarat kimiawi, syarat fisik, syarat mikrobiologi. Kalau memang sudah dipahami ya, Papas akan selalu mengingatkan kepada kalian di tengah pandemi ini selalu tetap jaga protokol kesehatannya, selalu menggunakan masker, cuci tangan sebelum makan ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi vitamin
dan makanan-makanan yang sehat ya, supaya tubuh kita, imun kita selalu kuat ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa corona ini, COVID-19 ini cepat-cepat segera selesai. Untuk hari ini Bapak tutup dulu. Sebelum ditutup silahkan untuk dipimpin berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Nah silahkan kalian boleh pulang, tidak usah salaman dulu. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.